Ada satu kisah Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama besar dari kalangan mazhab. Suatu hari pernah dipanggil oleh sultan, oleh khalifah. Beliau ditanya terkait fatwanya, pendapatnya tentang pajak. Karena sultan sudah mengumpulkan ulama yang lain dan ulama yang lain mengatakan boleh. Dipanggillah Imam Nawawi ke istana, kemudian diminta pendapatnya. Karena ulama yang lain mengatakan, sultan, walaupun kami mengatakan boleh, kalau Imam Nawawi bilang tak boleh, pendapat kami kalah sama Imam Nawawi. Imam Nawawi sampai kemudian di istana, kemudian ditanya oleh sultan, wahai Imam An-Nawawi, aku berencana memungut pajak dari masyarakat, bagaimana pendapatmu? Imam Nawawi kemudian mengatakan, kau boleh memungut pajak dari rakyat asalkan kau bisa menjawab 3 pertanyaanku. Pertama, kata Imam Nawawi, untuk apa kau kutip pajak? Sultan kemudian mengatakan, oh, pajak itu untuk pembangunan, untuk gaji pegawai, untuk gaji tentara yang menjaga di perbatasan, operasional negara. Imam, ahsanta, bagus jawabanmu. Yang kedua, mengapa mesti memungut pajak? Kan ada uang kas negara, kita punya sumber daya alam, kenapa mesti dikutip dari rakyat? Sultan kemudian mengatakan, udah habis uang kas kita, tak cukup untuk membiayai operasional negara, untuk pembangunan, gaji dan sebagainya, tak cukup. Ahsanta, jawabanmu bagus, kata Imam Nawawi. Yang ketiga, pertanyaanku yang ketiga, kenapa uang kasnya bisa habis? Kan itu pertanyaan, kenapa bisa habis uang negara? Imam Nawawi bertanya seperti itu, kemudian sultan mendengar pertanyaan ini, paham dia maksud Imam Nawawi ini, kemudian dia berdiri dari singgasananya, marah betul sultan. Apa maksud kau, Imam Nawawi? Apa maksud saudara mengatakan bertanya seperti itu? Wahai sultan, kata Imam Nawawi, jangan kau pikir tak tahu kami kerja kau selama ini. Jangan kau pikir tak tahu kami kerja kau selama ini. Kau memperkaya diri, memperkaya keluargamu, memperkaya pejabatmu, memperkaya, dan kau buat program-program yang tak menyentuh rakyat. Jadi jangan kau anggap kami ini tak tahu kelakuanmu sebagai sultan. Jadi jangan pernah kau memungut pajak dengan rakyat sebelum kau pulangkan semua kekayaan negara itu. Sebelum kau pulangkan semua kekayaan negara itu, kalau sudah kau pulangkan ternyata juga tak cukup, baru kau boleh memungut pajak dari rakyat. Karena Nabi SAW bersabda, inna sahibul muksi nar, orang-orang yang mengutip pajak neraka tempatnya. Nabi tegas. Tapi kalau seandainya memang negara sangat darurat, tidak ada lagi uang dan memang harus kita patungan iuran untuk operasional negara, maka baru dibolehkan. Tapi kalau kondisi yang normal, ulama memfatwakan haram. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, 80 tahun Indonesia merdeka, Allah Subhanahu wa taala berikan kita negara yang kaya sumber daya alamnya. Dari dalam bumi Indonesia kita punya emas, punya minyak, punya gas, punya apa lagi, Bu? Batu bara. Saking banyaknya batu bara di negara kita ini, enggak lagi di dalam bumi, di atas tanah berjalan-jalan batu bara itu, kan begitu? Marga batu bara. Kan? Enggak lagi cuma di dalam, sudah di atas tanah udah berjalan-jalan. Di atas negeri Indonesia ini, ya, Indonesia adalah negara yang dilewati garis khatulistiwa. Tidak ada panas terlalu panas, tidak ada dingin terlalu dingin. Kalau di negara lain salju, malah nanti masuk musim panas, panas. Ya, kalau macam di Sudan itu, di Sudan, di Mesir, Mesir masih lumayan lah. Kalau Sudan itu sudah di bawah dia. Musimnya cuma ada 2, musim panas, satu lagi musim panas sekali. Cuma 2 musimnya, panas sama panas sekali. Makanya orang Sudan Afrika itu hitam-hitam. Mana ada yang putih? Orang itu cuma giginya yang putih.
Itu pun ketutup, sempat terbuka. Mau juga kurasa itu. Indonesia ini tak ada panas terlalu panas. Kita bilang kemarin kemarau. Berapa hari ini hujan terus. Tidak ada panas terlalu panas, tidak ada dingin terlalu dingin. Apapun yang ditanam tumbuh. Kalau dulu masih ingat orang bapak lagu Kos Plus, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Dulu kail dan jala cukup menghidupimu. Sekarang kasihlah kail sama jala, ya kan? Mati gak tak makan. Nah, jadi oleh karena itu kekayaan alam yang melimpah ini, mudah-mudahan kita berdoa Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang mau bagaimana memikirkan kekayaan negara ini sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat. Ya, jangan justru mencari jalan pintas. Macam mana supaya duit ada, bukan kekayaan negara yang dikelola, tapi semua dipajak. Semua dipajak. Sekarang ini lah Bapak Ibu, apa yang tak bayar kita? Pajak rumah ada, pajak mobil ada, belum lagi siap kredit awal. Mikirkan kredit itu saja pening kepala awak, udah kena pajak. Kereta pajak, makan di restoran pajak. Apalagi Bu? Listrik lampu jalan awak kena pajak. Jalannya, tapi kena awak pajak, lampu penerangan jalan kena pajak. Apalagi? Ini yang heboh kemarin tuh, masang musik di restoran kena royalti. Gacoan kena itu 2 miliar mie gocoan. Terakhir nyanyi-nyanyi musik kena royalti, ditukar pakai suara burung. Suara burung pun kena royalti. Sedangkan burungnya pun tak dapat duit, tapi negara dapat duit dari suara burung. Kan begitu. Suara burung kena royalti. Semua berbayar sekarang. Tak ada yang tak bayar. Gaji awak, belum lagi awak nikmati gaji, udah kena pajak. Aku yang khawatir Pak Sam, khutbah Jumat ceramah pun awak kena pajak nanti. Ya kan? Itu makanya mudah-mudahan bersyukur juga lah awak. Ya kan? Ceramah khutbah di masjid tidak ke rekening, tapi melalui amplop cash. Sempatlah kena ke rekening, kurasa nampak. Karena sekarang kan rekening awak semua terdata semua, keluar masuk duit terdata. Oh, apalagi udah masuk bulan-bulan Mi'raj sama Maulid, banyak kali putaran duit ini kan. Terakhir kena apa aja. Jadi oleh karena itu berdoalah kita, mudah-mudahan 80 tahun ini lebih baik. Kejadian di Kabupaten Pati, Bapak Ibu mungkin nengok di televisi, nengok di media sosial, kenaikan pajak yang sangat luar biasa. Ada yang sampai 250 itu di Pati, 250%. Ada yang 300%. Ada yang bahkan sampai di Cirebon itu, Kabupaten Cirebon itu, Kota Cirebon, 1000%. Jadi kalau biasa bayar pajak 100.000, maka naik menjadi 1 juta. 1000% kenaikan pajaknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah tak tahu lagi macam mana mencari duit. Kenapa? Dari pusat potong anggaran ke daerah. Bahkan ada yang kena potong daerah itu 50%. Bagaimana daerah mau menggaji pegawai, operasional, membangun jalan dan sebagainya, kalau dari pusat dipotong 50% untuk MBG, untuk sekolah rakyat, untuk koperasi merah putih, semualah program pusat. Ya kan? Dipotong 50%. Akhirnya pemerintah daerah berpikir, ini pegawai mesti gajian, ini pembangunan mesti berjalan. Bagaimana caranya? Yang paling praktis, kutip pajak. Akhirnya daerah yang terimbas dari kebijakan pusat. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita, para pemimpin ini diberikan Allah hidayah, petunjuk, agar kiranya jangan semakin menyengsarakan rakyat dengan beban-beban itu tadi, tapi justru maunya berpikir macam mana minyak kita kelola, emas Freeport Papua kita kelola, gas kita kelola, semuanya dikelola. Kalaulah dikelola dengan baik, insya Allah, ya insya Allah tidak akan ada lagi pajak-pajak, semua berbayar, semua ditimpakan kepada